Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap semangat, sehat selalu, dan pastinya tetap mencintai matematika. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita hari ini dan untuk pembelajaran selanjutnya masih tetap membahas tentang membangun ruang bentuk geometri, di mana di pekan-pekan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bahwa tentang sifat-sifat bangun ruang, ya, kemudian volume bangun ruang. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang luas permukaan bangun ruang. Baik, sebelum kita mulai, saya basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa dilihat ya di slide-nya. Yang pertama, ketika teman-teman pelajari luas permukaan bangun ruang, yaitu untuk dapat ya teman-teman itu bisa menjelaskan bangun ruang dan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan beberapa bangun ruang serta luas permukaannya. Nanti kita akan bahas. Namun untuk hari ini kita masih cukupkan ke menjelaskan bangun ruang dan beberapa bangun ruang serta luas permukaannya, serta mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Jadi kita lebih fokus ke luas permukaan bangun ruang. Baik, teman-teman, apa sih yang dimaksud luas permukaan bangun ruang? Nih, teman-teman bisa lihat, ini tidak ada di buku paket ya, tapi tetap akan Misria jelaskan, supaya teman-teman itu tidak hanya paham secara teori, namun juga paham secara konsep. Ya, di sini teman-teman masih ingat ya, ini kaleng yang berbentuk tabung. Yang ini rubik, dia berbentuk kubus atau persegi. Apa itu persegi? Persegi adalah segi empat yang sisi-sisinya sama teman-teman. Baik dia panjang, lebar, maupun tinggi. Itu sisi-sisinya sama jumlahnya atau sama besarnya. Ya, besarnya tiap sisi itu sama. Itu disebut dengan persegi. Dan di sini juga ada balok. Nah, dikatakan di sini luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Jadi yang dimaksud dengan luas permukaan itu teman-teman, dia total keseluruhan permukaan suatu benda. Dia dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Jika tabung, dia memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Ini juga dihitung masuk dalam luas permukaan tabung tersebut. Jika rubik yang berbentuk kubus juga sama. Dia dihitung luas sisi-sisinya semuanya, baik itu sisi yang tinggi atau sisi yang tegak maupun sisi alas dan sisi atapnya atau atasnya. Begitu juga ketika kardus yang berbentuk balok, dihitung semuanya, jumlah sisi-sisinya, luas permukaan sisi-sisinya yang ada pada benda tersebut. Itulah yang disebut dengan luas permukaan suatu benda. Kali ini teman-teman kita akan menghitung luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan pada prisma segitiga, luas permukaan pada tabung, luas permukaan pada lima segitiga, dan luas permukaan pada kerucut, serta luas permukaan pada bola. Baik, kita mulai yang pertama yaitu pada kubus. Teman-teman bisa lihat di slide yang ditampilkan, di mana kubus itu dia berbentuk persegi. Persegi adalah segi empat yang memiliki panjang sisi tiap rusuknya itu sama. Sehingga rusuk itu kan adalah sisi pertemuan dua sisi.
Ini seperti ini rusuk. Rusuk itu tulang-tulangnya. Dia pertemuan kedua sisi. Seperti ini. Sisi A, B, E, F ya bertemu dengan sisi B, C, F, G. Nah, ini ada rusuknya yang mana? Ini rusuknya, rusuk BF. Seperti ini, teman-teman. Nah, adapun untuk kubus, ketika dia dibuka, bentuk kubus seperti ini, teman-teman. Dia memiliki 6 sisi. Teman-teman bisa lihat. Sisi pertama nih yang sebelah kiri, sisi yang berwarna merah ini adalah alasnya teman-teman. Yang A, B, C, D. Dia merupakan alasnya. Ini yang berwarna merah. Sisi yang nomor 3, dia yang sisi B, C, F, G. Ini teman-teman. Ini sisi nomor 3. Dan sisi nomor 4 yang berwarna hijau, dia adalah sisi atapnya atau sisi atasnya. E, F, G, H. Ini yang berwarna hijau. Kemudian sisi kelima, sisi yang berada di belakang. Bagian belakang. Dan sisi yang nomor 6, dia ada di bagian depan. Sisi A, B, E, F. Ini adalah sisi-sisi pada kubus jika dia dibuka. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi sama panjang atau sama besar. Kemudian jika ada contoh soal, kubus memiliki sisi atau rusuknya ya yang panjangnya 10 cm. Maka luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali S ini sisi atau rusuk sama saja kali S. Ingat, luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kali S atau 6 kali rusuk sama saja. Nah, kita masukkan angkanya. Luas permukaan kubus sisinya 6. 6 kali S-nya itu 10 kali 10. 6 kali 10, 60 kali 10, 600 cm kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau dia luas permukaan, maka rumusnya pakai satuannya adalah kuadrat. Kalau volume, satuannya kubik karena dia menyatakan ruang atau isi. Kalau dia berbentuknya seperti ini, luas permukaan dia hanya dikali saja, maka pakai satuannya pangkat 2 atau kuadrat. Baik, kita berlanjut ke luas permukaan yang kedua yaitu balok. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada balok. Balok ini berbentuk persegi panjang, di mana ciri-cirinya dia memiliki sisi yang panjang dan juga sisi yang lebih pendek atau sisi yang lebarnya seperti ini. Nah, adapun balok ketika dibuka, dia seperti ini jaring-jaringnya. Yang berwarna kuning teman-teman lihat, yang di atas ini adalah bagian belakangnya. Yang kuning di bawah ini bagian depannya teman-teman. Terus yang berwarna merah ini bagian sisi atasnya. Yang berwarna biru ada 2. Ya, ini adalah sisi samping kanan dan samping kiri. Dan yang berwarna merah lagi ini sisi alasnya teman-teman. Sehingga balok ini memiliki 2 sisi ya, 2 sisi yang sama panjang, 2 sisi lagi yang sama panjang, dan 2 sisi lagi yang sama panjang. Baik, kita masukkan ke rumus teman-teman, di mana untuk mencari luas permukaan balok. Di sini ada contoh teman-teman. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm dengan lebar 4 cm. Dan tinggi 5 cm teman-teman. Maka tentukan luas permukaan balok. Kita masukkan teman-teman ke rumus. Luas permukaan balok. Rumusnya luas alas, yang tadi ini teman-teman nih yang berwarna merah. Luas alas kali 2.
Kenapa dikali 2? Karena alas dan atapnya sama, memiliki ukuran yang sama, alas dan atapnya sama. Sehingga rumusnya luas alas dikali 2 atau 2 kali luas alas, sama saja. Luas alas dan atasnya atau atapnya. Luas alas dikali 2. Ditambah luas samping, teman-teman. Ini yang tadi. Luas samping yang mana nih? Nih, luas samping yang berwarna biru muda, teman-teman. Ini samping-sampingnya. Samping yang ini samping kanan, yang ini samping kiri. Luas samping, teman-teman. Nih, luas samping seperti ini. Ini luas samping kanan, ini samping kiri. Nih. Luas samping dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 luas sampingnya dalam balok. Kemudian ditambah luas depan. Luas depan yang berwarna kuning. Dan luas belakang. Tapi kita tulis saja luas depan dikali 2. Nih yang ini teman-teman. Luas depan dan luas belakang yang sini. Nah ini. Jadi luas permukaan balok rumusnya luas alas dikali 2. Ditambah luas samping dikali 2. Ditambah luas depan dikali 2. Karena sama ukurannya. Kita masukkan ke soal. Luas alasnya kan tadi rumusnya panjang kali lebar. 10 dikali 4. Luas alas 10 dikali 4 ini kan teman-teman panjang dikali lebar karena berbentuk persegi panjang luas alasnya. 10 dikali 4. Luas alas dikali 2 yang tadi. Ditambah luas samping. Ini teman-teman lihat yang berwarna biru. Rumusnya luas samping itu kan di sini lebarnya 4, tingginya 5. Teman-teman kalikan 4 dikali 5 dikali 2. Karena sampingnya ada 2 yang berwarna biru muda. Ditambah luas depan. Ini teman-teman, ini dan ini. Luas depan, ini teman-teman yang depan-depan sini, ini yang ini depan, itu kan 10 panjangnya. Ya kan? Nah terus dikalikan 5 tingginya. 5 cm. Jadi 10 dikali 5. 5 ini adalah tinggi sekaligus dia merupakan depannya. Ya, 10 dikali 5 dikalikan 2. Sehingga kita dapatkan, ingat pakai rumus cara berhitung campuran. Ya, bagaimana cara berhitung yang sudah diajarkan? Prioritaskan yang kuka bataku. Kurung, kali, bagi, tambah, kemudian kurang. Kurung, kurung ada, prioritaskan yang kurung. Kemudian K, kali. 10 dikali 4, hasilnya 40, dikali 2, hasilnya 80. Ditambah 4 dikali 5, 20, 20 dikali 2, 40. Ditambah 10 dikali 5, 50, dikali 2, 100. Sehingga 80 ditambah 40 ditambah 100 sama dengan 220 cm persegi atau 220 cm kuadrat. Ini adalah luas permukaan balok di mana diketahui panjang 4 cm, lebar 4 cm, panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Sekarang kita berlanjut ke luas permukaan tabung. Teman-teman bisa lihat di gambar. Ini adalah jaring-jaring tabung, di mana tabung ini jika dibuka, jaring-jaringnya seperti ini. Dia memiliki satu buah persegi panjang. Jadi ini yang merupakan selimut tabung ini teman-teman nih yang berbentuk lingkaran selimut ini, sisi yang menutupi ini, dia itu berbentuk persegi panjang seperti ini teman-teman. Ya, dan dia memiliki 2 buah lingkaran di mana
Atap dan alasnya adalah berbentuk lingkaran. Ukurannya sama. Ya, ini sebagai alas tabung, ya ini sebagai tutup tabung atau atas tabung. Adapun yang tadi berbentuk persegi panjang disebut selimut tabung. Dia yang mengelilingi lingkaran atas atau tutup tabung dan lingkaran bawah atau alas tabung. Jadi seperti ini. Jika ada soal, diketahui jari-jari tabung 7 cm dan tinggi tabung 10 cm, berapakah luas permukaan tabung? Yuk kita lihat sama-sama. Teman-teman perhatikan, jari-jari dari tabung 7 cm dan tinggi, berarti yang ini teman-teman, tinggi dari tabung 10 cm. Kita masukkan ke rumus. Adapun untuk tabung, ya, ini maaf bukan luas lingkaran, salah ketik ya. Kita tak cari dulu. Yang pertama tentukan dulu luas lingkarannya teman-teman. Karena tabung alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran, masih ingat teman-teman? Pi kali R kuadrat. Atau Pi kali R kali R. Itu rumus luas lingkaran. Kita masukkan teman-teman ke angka. Karena jari-jarinya adalah 7 cm, ingat baik-baik teman-teman, setiap jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7 pakai pi yang 22/7. Namun, jika jari diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7, pakai pi yang 3,14. Ingat baik-baik, ketika ada diameter 7, maka jari-jarinya kan 3,5. Pakainya pi yang 22/7 juga. Teman-teman kemarin banyak sekali yang salah, bahkan kurang paham. Ingat ya, 2 kalinya jari-jari adalah diameter. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Sehingga jika jari-jarinya 7, maka diameternya 14 teman-teman. Karena diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Paham sampai di sini? Jika diketahui jari-jarinya, jika diketahui misalnya ada soal diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7. Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Setiap diameter atau jari-jari kelipatan 7 pakai pi yang 22/7. Jika diameter atau jari-jari bukan kelipatan 7, pakai pi yang 3,14. Kita masukkan teman-teman ke soal. Diketahui jari-jarinya 7, sehingga pakai pi yang 22/7 dikali 7, jari-jarinya dikali 7. Kita pakai sistem eliminasi. Dan ingat, pi ini sudah konstanta, rumusnya sudah baku, tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Kita pakai sistem coret. 7 dengan 7 dapat berapa teman-teman? Ya, 7 dengan 7 dapat 1 ya teman-teman ya. Sehingga tinggal dihitung teman-teman. Ya, 7 bisa kita coret dengan 7. Tinggal dikali 22 dikali 7. Hasilnya 154 cm kuadrat. Apakah sampai di sini? Belum. Ini baru mendapatkan luas alasnya saja teman-teman. Belum mencari yang selanjutnya. Apa itu yang selanjutnya? Kita lihat. Yang selanjutnya, setelah dapat luas alas, teman-teman tentukan luas persegi panjang. Nah, ini kan baru diketahui tadi tinggi tabung 10 cm. Maka yang ditanya luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu pi kali d kali L. Kenapa pi kali D? Masih ingat? Ketika alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya itu pi kali D.
Ya, memang bisa teman-teman bisa pakai rumus 2 kali PR, tapi lebih disarankan Pi kali D kali L, langsung dikali L. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya luas persegi panjang Pi kali D kali L. L ini luasnya ya. Sehingga kita masukkan teman-teman. Maaf, L-nya itu bukan luasnya tapi lebarnya. Maaf ya. Ulang lagi. Luas persegi panjang di mana alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya Pi kali D, D itu diameter dari lingkaran, dikalikan L. L itu lebarnya dari persegi panjang. Kita masukkan ke soal. Pi pakai 22/7 karena jari-jarinya 7. Dikali D, ingat. Ketika jari-jarinya 7, maka diameternya adalah 2 kalinya jari-jari. 2 kali 7 sama dengan 14. Kita masukkan dikali L. L ini kenapa 10? Tadi diketahui L itu adalah tingginya adalah 10 cm. Sehingga karena ini persegi panjang, tinggi yang ini yang dimaksud adalah lebarnya. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya, beda sama balok. Ya, kalau ini tingginya adalah sama dengan lebarnya dari persegi panjang yang ada pada tabung. Kita masukkan, kita pakai sistem coret atau eliminasi. 14 dicoret sama 7 dapat 2, tinggal kita kalikan. 22 dikali 2 dikali 10, hasilnya 440 cm kuadrat. Cukup sampai di sini? Belum. Kita belum menghitung keseluruhan luasnya. Tadi baru yang kita hitung adalah luas lingkarannya, yang alasnya. Kemudian yang kita hitung yang kedua adalah luas persegi panjangnya, teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman tentukan luas permukaan tabung. Kita lihat lagi soal. Luas permukaan tabung ini rumusnya, teman-teman, luas lingkaran, ini luas lingkaran. Luas lingkaran atas atau atap ditambah luas lingkaran pada alas atau yang bawah ditambah luas PP. PP ini adalah ya ini persegi panjang yang ada pada tabung, ini PP. Ulang lagi. Luas permukaan tabung rumusnya luas lingkaran atas ditambah luas lingkaran pada alas ditambah luas pada persegi panjang pada tabung atau selimut tabung. Jadi sama ya, persegi panjang pada tabung atau selimut tabung. Jika ada soal ditanya selimut tabung sama dengan persegi panjang pada tabung. Kita masukkan. Tadi kan diketahui bahwa luas lingkarannya 154. Kita masukkan teman-teman. Luas lingkaran alas sama dengan 154 dan luas lingkaran atas atau atap sama teman-teman 154 juga karena alas dan atapnya sama ukurannya. Itulah ciri-ciri tabung. Ditambahkan dengan luas persegi panjang pada tabung atau selimut tabung. Tadi hasilnya sudah kita hitung yaitu 440 cm. Sekarang kita jumlahkan 154 ditambah 154 ditambah 440 sama dengan 748 cm kuadrat. Inilah cara mencari luas permukaan tabung. Mudah bukan? Silahkan diulang-ulang jika belum paham. Baik, yang keempat, prisma tegak segitiga. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah prisma tegak segitiga. Ini yang bentuknya tegak seperti ini. Adapun jika kita buka, ini lihat baik-baik. Dia memiliki dua segitiga. Segitiga alas dan segitiga atas atau atapnya. Dan memiliki 3 buah persegi panjang. Teman-teman lihat baik-baik yang tampilkan di slide. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat.
Ini beberapa contoh soal yang sudah pernah Miss Ria sampaikan. Ini juga sama, prisma tegak segitiga. Prisma itu namanya itu menyesuaikan dengan alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma tegak segitiga. Seperti ini teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat baik-baik. Di sini ada contoh. Diketahui alasnya itu 9 cm yang berwarna kuning ini teman-teman. Alasnya 9 cm. Terus tingginya 12 cm. Dan panjang prismanya 10 cm. Nah, teman-teman lihat baik-baik. Kadang-kadang di soal ada bentuknya prisma tegak segitiga seperti ini atau seperti ini. Ada pula yang berbentuknya prismanya posisinya seperti tidur atau horizontal. Nah, lihat baik-baik. Jika di sini dia alas yang 9 cm, maka posisinya di sini. Jika dia berbentuk horizontal, alasnya ada di sini 9 cm. Di bagian depan dan di bagian belakang. Ini seperti ini. Ini alasnya. Adapun untuk tingginya segitiga, kan tadi dia bentuknya segitiga, ya prisma tegak segitiga. Tingginya di sini teman-teman, ini tinggi. Yang 12 cm di sini garisnya. Nah, adapun untuk tinggi prisma sekarang, bukan tinggi segitiga lagi, tinggi prisma yang 10 cm atau TP, ini dia teman-teman, jika posisinya dia seperti tidur, TP di sini tinggi prisma, ini 10 cm, di sini 10 cm, dan satu lagi di sini 10 cm. Jadi teman-teman tidak usah bingung ketika ada soal prisma yang berbentuk tegak ataupun berbentuk horizontal seperti ini. Adapun jaring-jaring prisma ketika dibuka, teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang seperti ini sama, prisma tegak segitiga. Nah, ini ketika dibuka, lihat baik-baik. Dia memiliki 2 buah segitiga dan 3 buah persegi panjang. Baik, sekarang kita masuk ke beberapa contoh prisma. Teman-teman sering menemukan ada tenda, ini juga prisma tegak segitiga. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini bentuknya, ya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa lihat, nah seperti ini lagi untuk prisma tegak segitiga. Di sini ada contoh soal ya seperti ini teman-teman. Diketahui ya prisma tegak segitiga di sini sisinya alasnya itu 10 cm dengan tinggi 12 cm. Dan tinggi segitiga ya teman-teman, dan tinggi prisma 20 cm. Nanti berapa ya luas permukaan prisma tegak segitiga? Ingat, prisma segitiga memiliki 3 persegi. Ini teman-teman ada 3, 1, 2, 3. Dan 2 buah segitiga. Ingat baik-baik. Prisma tegak segitiga memiliki 3 persegi dan 2 buah segitiga. Sekarang kita bisa masukkan ke rumus, di mana diketahui prisma tegak segitiga memiliki alas 10 cm dengan tinggi 12 cm, tinggi segitiga ya teman-teman, dan tinggi prisma 20 cm. Yang pertama kita hitung pelan-pelan dulu. Yang pertama yaitu luas 3 pp. Ini maksudnya 3 apa? 3 persegi panjang. Kita hitung luas 3 persegi panjang. Karena tadi prisma tegak segitiga memiliki 3 buah persegi panjang dan 2 buah segitiga. Kita hitung sama-sama teman-teman. Hitung dulu luas 3 persegi panjang. Rumusnya 3 kali, ingat persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya itu 20 cm dan lebarnya 10 cm yang ini. Kok jadi 10 cm? Dia kan alas, Miss. Benar sekali. 10 cm dia juga alas. Tapi yang mau kita hitung kan persegi panjang ya teman-teman. Rumus persegi panjang, panjang kali lebar. 20 dikali 10. Sehingga 3, karena dia 3 ya, 3 persegi panjang. 3 dikali 20 dikali 10. 3
dikali 20 hasilnya 60. 60 dikali 10 600 cm kuadrat atau 600 cm persegi. Itu rumus luas 3 pp. Adapun rumus ya untuk segitiganya. Oke, rumus segitiga. Ini ada 2 segitiga ya. Langsung kita masukkan teman-teman ke formula. 2 dikali. Kenapa 2? Karena prisma tegak segitiga memiliki 2 buah segitiga sebagai alas dan tutupnya. Sehingga rumusnya 2 kali alas. Ya, ingat rumusnya ya, luas alas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Ya, teman-teman. Sama dengan 2 kali alasnya itu 10 cm, alas segitiga, dikali tingginya itu 12 cm, tinggi segitiga yang ini, dibagi 2. Nanti teman-teman hitung, bisa pakai sistem eliminasi atau coret, seperti itu. 12 dibagi 2, hasilnya bisa 6. Jadi nanti tinggal teman-teman kali. 10 dikali 6, 60. 60 dikalikan 2 sama dengan 120 cm persegi. Ini adalah luas permukaan segitiga. Prisma tegak segitiga. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, oke ya. Kemudian teman-teman kan tadi sudah, jika lagi ya di sini ada. Tadi sudah? Ya. Nah, jika lagi di sini ada contoh soal, ya. Tadi kan sudah diketahui, ya, luas 3 pp yang tadi 600 cm. Luas segitiganya yang tadi kan sudah diketahui, ya, teman-teman, 120 cm. Maka berapakah luas permukaan prisma tegak segitiga? Kita jumlahkan jaring-jaring yang ada pada prisma tegak segitiga. Kita hitung semuanya. Luas 3 pp ditambah luas 2 segitiga. Paham ya sampai di sini? Rumus luas permukaan prisma tegak segitiga, kita hitung semua jaring-jaringnya. Luas 3 pp, ini 3 persegi panjang, ditambah luas 2 dari segitiga alas dan segitiga tutup. Jadi ada 2 ditambah. Tadi kan sudah diketahui luas 3 pp adalah 600, ditambah luas 2 segitiga adalah 120. 600 ditambah 120 sama dengan 720 cm kuadrat. Bisa dipahami ya untuk luas permukaan prisma tegak segitiga. Kemudian ya di sini ada contoh soal lainnya. Diketahui alas dari prisma tegak segitiga 6 cm, tingginya 6 cm juga dengan tinggi prisma 20 cm. Pertama, kita cari dulu luas segitiganya yang sebagai alas dan tutupnya atau atapnya. Luas segitiga rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 8, ini maaf ada revisi, alasnya 8 teman-teman. Tingginya 6 cm dan dibagi 2. 8 dikali 6 atau pakai sistem coret supaya lebih mudah. 8 dicoret sama 4. 8 dicoret sama 2. 8 dibagi 2 adalah hasilnya 4. 2 bagi 2, 1. Sisanya di sini 4. 4 kali 6, 24 masukkan. Terus yang kedua, teman-teman cari luas PP, luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu keliling segitiga ini yang tadi. Keliling segitiga dikali tinggi prisma. Nih tinggi prisma. Sama saja. Tadi kan keliling segitiga 24 teman-teman. Dikali tinggi prisma. Tinggi prisma berapa? 20 ini teman-teman. Ini keliling segitiga. Ya, rumus keliling segitiga ini tadi. Alas kali tinggi bagi 2. Ya, 24. 24 dikali 20 sama dengan 480 cm kuadrat. Kita masukkan luas permukaan prisma 2 kali luas segitiga, yaitu segitiga alas dan segitiga tutup, ditambah luas persegi panjang. Kita masukkan 2 kali luas segitiga.
ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Nih teman-teman, langsung dimasukkan 2 kali 24. Luas segitiga ini kan 24. Ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Ini teman-teman 480. 22 dikali 24 sama dengan 48. Ditambah 480. Hasilnya 528 cm kuadrat. Itu untuk mencari luas permukaan prisma. Bisa pakai cara yang tadi, teman-teman hitung satu demi satu dulu, tidak apa-apa. Ya, tinggal dikalikan 3 PP-nya, ya, atau luas segitiganya dikalikan 2, atau bisa pakai cara ini, teman-teman. Luas segitiganya dicari dulu sama luas PP-nya satu-satu. Nanti tinggal dihitung totalnya, sama saja. Pakai cara yang mana saja. Yang penting rumusnya benar. Baik, kita berlanjut ke 5 segi 4, teman-teman. Nah, ini 5 segi 4, teman-teman. Jika dia dibuka, maka jaring-jaring 5 segi 4 seperti ini. Banyak sekali yang salah. Ingat, 5 itu ujungnya runcing atau lancip. Sehingga 5 atau kerucut dia memiliki rumus volume yang sama, yaitu pakai 1/3. Setiap bangun ruang yang runcing ujungnya atau lancip, dia pakai rumus volumenya 1/3. Sehingga rumus volume 5 sama dengan rumus volume kerucut. Ya, kita buka 5, kita buka teman-teman. Di sini ya, seperti ini. Dia memiliki 1 buah persegi. Ya, ini 5 segi 4 sisinya sama dan 4 buah segitiga seperti ini teman-teman. 1 buah persegi dan 4 buah segitiga. Ini adalah 5 segi 4. Ulangi, jaring-jaring 5 segi 4 memiliki 1 buah persegi sebagai alas dan 4 buah segitiga yang tegak ya seperti ini. Baik, kita lihat sama-sama. Di sini ada contoh 5 segi 4. Agil memiliki coklat yang berbentuk 5 segi 4. Alas coklat berbentuk persegi. Panjang sisi alas coklat 6 cm. Sedangkan tinggi segitiga 4 cm. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan Agil untuk membungkus 1 coklat? Nah, berarti yang ditanya luas permukaan kertas yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah coklat. Kita masukkan ke rumus teman-teman. Panjang sisi alas coklat kan 6 cm. Sedangkan tingginya 4 cm. Ya, tinggi 4 cm tadi. Nah, ini tingginya itu 4 cm. Tinggi segitiga tuh yang ada dari tengah teman-teman. Dari ujung puncak segitiga, nih ujungnya yang lancip, sampai dengan ke tengah alas. Ini tinggi. Kalau yang pinggir ini kemarin banyak yang nanya, Miss ini yang pinggir apa? Ini adalah tinggi segitiga teman-teman nih. Yang Miss lihat tulis ini tinggi segitiga. Yang dia membentuk sebuah segitiga siku-siku nih. Ini tinggi segitiga nih. Ini tinggi segitiga. Kalau yang dari ujung sampai ke alasnya ini yang tengah yang garis putus-putus ini tinggi limasnya. Oke, kita masukkan. Luas permukaan limas itu rumusnya luas persegi dikali 4 kali luas segitiga. Tadi kan perseginya 1 sebagai alas. Ditambah 4 kali luas segitiga. Kan segitiga. Kalau 5 segitiga ini ya, 5 persegi ya, 5 segi 4 itu memiliki 4 buah segitiga. Kita masukkan di sini dia ya, ini adalah 6 teman-teman, maaf ini 6 dikali 6 ya, 6 dikali 6 ditambah 4 kali luas alas segitiga ya. Apa rumusnya?